Kisah seorang laki-laki bernama Gun-Gun yang membantai 4 warga Jerman di atas kapal di perairan Amerika. Mau tahu kisahnya? Ikut yuk. Jadi kalau saya berkelahi, kalau saya tidak kalah berarti saya menang. Dan kalau saya tidak mati berarti dia mati. Itu semboyannya. Semenjak saya dari SD, saya sudah mendengar satu pelajaran dari guru ilmu bumi yang mengatakan bahwa dunia ini bulat. Dan saya kepingin tahu, membuktikan bahwa dunia ini bulat. Cita-cita saya ingin mengarungi dunia, mengelilingi dunia. Itulah yang membuat saya bekerja di kapal. Sebab dengan kapal lah saya bisa keliling dunia tanpa ongkos. Rasa ingin tahunya akan mengarungi bumi membuat Gun-Gun memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pelaut. Sebagai pelaut, saya sudah cap diri saya menjadi pelaut yang berani. Dengan keberanian saya jadi pelaut, maka tercapailah keliling dunia. Gun-Gun pun tak lepas dari kehidupan malam yang membawa dia ke berbagai peristiwa. Ya, satu ketika waktu di Hamburg di Jerman, kita sama-sama dengan beberapa orang Indonesia, pelaut Indonesia lainnya, ketemu dengan pelaut Filipina di satu bar. Akibat daripada senggol-senggol, sudah minum mabok, berantem dan berkelahi lah di bar itu. Tubuh Gun-Gun yang kecil sering menjadi ejekan dan dipandang sebelah mata oleh teman-temannya. Menganggap saya melihat saya kecil. Sepertinya saya tidak bisa melawan mereka. Tapi begitu mereka sudah tahu, baru mereka gentar dan takut. Dan itu membuat saya tambah berani lagi. Tambah nggak ciut. Maju dan maju. Bila perlu lawannya sampai jatuh. Bila perlu mati. Itu semboyannya. Jadi kalau saya berkelahi, kalau saya tidak kalah berarti saya menang. Dan kalau saya tidak mati berarti dia mati. Sikap pantang menyerah pada Gun-Gun membuat dirinya berani menantang semua lawan-lawannya. Kini Gun-Gun pun disegani. Temperamen yang tinggi dan sikap hidup yang memang agak keras. Jadi siapapun yang nantang untuk berkelahi atau berantam, saya tidak pernah mundur. Jadi kalau ada orang yang mau jual, ya saya harus beli. Saya harus lawan. Dan saya tidak mengenal yang namanya kalah. Di hari yang tenang itu, Gun-Gun mengalami sebuah peristiwa yang tak terduga. Peristiwa waktu itu, saya di atas kontainer, kemudian dibantu oleh chief officer dengan memberikan wire untuk mengikat kargo atau kontainer yang ada di atas dek supaya jangan jatuh ke laut. Ternyata waktu wire itu diberikan atau dilempar mengenai mata saya sebelah kanan dan bocor, robek. Dan chief engineer ini tidak mau minta maaf sama saya. Rasa hati saya rasa sudah sakit hati. Akibat dari pengaruh obat-obatan yang dia minum, penglihatan Gun-Gun menjadi buram. Obat mata yang diberikan oleh dokter dari rumah sakit itu membuat mata saya jadi kabur. Tambah saya rasanya frustrasi.
sakit hati dengan mata yang kabur, berarti mata saya tidak bisa melihat dengan baik lagi. Dan apa gunanya hidup kalau sudah mata sudah kabur begitu? Ya udah, disitulah saya putus asa, sakit hati, berkecamuk dengan emosi, amarah. Maka dari situ ambil satu tindakan, bunuh 4 orang Jerman. Roh kematian merasuki tubuh Gun-Gun. Detik demi detik, hawa jahat mulai menyelimuti seluruh kapal. Gun-Gun pun siap untuk mengeksekusi keempat nyawa warga negara Jerman. Lalu datang second engineer. Saya hujani dia dan mati di tempat. Kemudian yang ketiga, tim officernya keluar dari kamar, dengar suara gaduh-gaduh, ribut, itu pun jadi sasaran. Yang terakhir baru kapten. Dengan situasi kondisi dia lagi sedang kirim SOS karena ini sudah memberikan laporan bahwa Gun-Gun pukul dia, mau bunuh dia. Kemudian kapten sempat kirim SOS. Dan terakhirlah kapten ini yang mengatakan bahwa Please, Gun, don't kill me. I want to give you how much money you want. I don't need your money. saya harus bunuh kamu. Saya harus tenggelamkan kapal ini. I want to kill you. Dan itulah yang terakhir saya bicara dengan kapten. Dan saya putusin kabel telepon. Sekaligus hujani dia dengan pisau terhunus. Dan mati di tempat, di kamar kemudi. Dalam kepanikannya, Gun-Gun menenggelamkan kapal laut tersebut bersama teman-temannya. Kami turun ke Skoci untuk menyelamatkan diri masing-masing. Kami ditangkap di Miami, khususnya ya di West Palm Beach. Semua polisi FBI dan imigrasi, polisian dan sebagainya. Dan saya diborgal, 4 orang Indonesia dan 1 orang Filipina dimasukkan di dalam penjara imigrasi. Nah, waktu diinterogasi, saya katakan bahwa saya yang bunuh 4 orang Jerman dan saya yang tenggelamkan kapal milik bendera Panama ini, dan saya siap menerima apa yang menjadi hukumannya sekarang. Tapi tolong teman-teman kami ini harus dipulangkan. Dan ternyata proses hukumannya sudah disiapkan untuk hukuman mati. Akhirnya di dalam hukum internasional masuk pengadilan di kota Miami yang dihadiri oleh 4 negara, Jerman, Amerika, Panama, dan Indonesia. Dan ternyata yang berhak untuk mengadili dan menghukum yaitu Panama. Sampai di Panama, saya dimasukkan di penjara. Dan selama 4 tahun dalam penjara bawah tanah, betul-betul terisolasi. Dan situ sudah mulai putus asa. Daripada di penjara seumur hidup, lebih baik terima kursi listrik. Tidak sampai 10 menit selesai, masuk neraka. Di situ saya mengambil satu keputusan. Supaya lebih cepat masuk neraka, saya coba bunuh diri dengan gantung diri. Ternyata waktu gantung diri itu sakit. Saya tahan sakitnya, tapi tambah lama tambah sakit. Akhirnya nggak tahan sakitnya, kepala saya rasanya sudah tambah besar. Tambah besar,
Dan di situ saya merasakan bahwa kok bisa sakit seperti ini? Kok mau matiku susah? Dan perhatian saya dan hati saya mengatakan bahwa kok masuk neraka kok susah. Dan ternyata neraka tidak mau terima saya. Neraka menolak. Di suatu hari perayaan keagamaan, Gun-Gun mengalami kejadian yang aneh. Ada peristiwa Paskah. Perayaan Paskah di dalam penjara, semua tahanan boleh keluar. Terkecuali tahanan bawah, tanah tidak boleh keluar. Tapi itulah mujizat pertama, di mana kepala penjara, Tuhan gerakkan hatinya. Dia buka sel saya dengan anak buahnya buka, dan saya dipersilahkan untuk ikut Paskah. Dan di saat saya itu mendengar khotbah yang disampaikan oleh seorang pendeta dengan khotbahnya pakai bahasa Spanyol. Saya tidak mengerti bahasa Spanyol. Saya tidak tahu bahasa Spanyol, tapi saya tertarik mendengar suara khotbahnya itu dan saya perhatikan. Ternyata di saat-saat akhir daripada khotbahnya, sedengar pendeta ini berkhotbah seperti bahasa Indonesia yang keluar dari mulutnya. Padahal dia pakai bahasa Spanyol, tapi saya dengar seperti bahasa Indonesia. Itulah yang membuat hancur hati saya, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa di antara kalian yang ada di dalam ruangan ini, dalam ibadah ini, dalam perayaan Paskah ini, yang mau terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, harap maju ke depan. Seperti itu saya dengar. Dan di situ saya merasa hati saya berdebar. Seperti ada yang tarik saya, ada yang dorong saya, dan di kursi itu seperti ada paku. Itu membuat saya tidak bisa duduk tenang. Akhirnya saya berdiri. Saya mau maju ke depan, saya takut 2 polisi kiri kanan. Karena di antara semua tahanan, saya yang paling lain di situ. Tetapi seperti ada yang tarik, ada yang dorong, dan di kursi itu seperti ada paku. Dan itu membuat saya tidak bisa duduk, dan saya memberanikan diri melangkah sampai di depan mimbar. Saya tidak bisa berdiri lagi di depan mimbar itu. Langsung tersungkur sampai muka di tanah, sampai tengkurap, sampai di lantai. Mata tertutup, tidak bisa melihat. Dan disitulah Tuhan perlihatkan semua dosa. Disitulah saya merasa takut. Disitu saya berseru pertama kali. Dan saya mengaku bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan. Ampuni semua dosaku. Dan ampunilah semua salahku. Dan sekarang hari ini saya terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Ibadah selesai, saya dikembalikan ke sel kembali. Dan sampai di sel saya merenung. Dan di situ saya katakan, Tuhan, kalau saya dibebaskan dari penjara ini, dan Engkau sudah menyelamatkan hidupku, dan dosaku sudah diampuni, saya siap untuk menjadi hamba-Mu. Itulah janji saya. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, Gun-Gun mengalami peristiwa yang tak pernah dia duga. Itu kepala negara, Presiden Republik Panama, waktu itu yaitu Dr. Aristides Royo, dia mengeluarkan dekret yang mengatakan bahwa semua tahanan orang asing yang berada di wilayah Panama, yang sudah diadili, dibebaskan dengan membayar ongkos sendiri kembali ke negaranya masing-masing. Satu-satunya yang belum diadili adalah Gun-Gun Supardi, yang nama tercantum juga dalam pembebasan itu. Hanya kasih Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dan membebaskan Gun-Gun dari segala hukuman dan maut. Dan orang yang takut akan Tuhan berarti dia akan lepas daripada kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan berarti dia akan berhenti menjadi orang sombong. Orang yang takut akan Tuhan pasti dia akan rendah hati. Orang yang takut akan Tuhan pasti dia akan lemah lembut. Dan itu yang saya pegang. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya dibebaskan dari belenggu dosa, dari segala tuduhan dan hukuman mati.